Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam Sekilas Infomu. Edisi kali ini ada pengajian Ba'da Subuh pada setiap akad keempat di Masjid Al-Maun, Komplek Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora. Sebagai narasumber Haji Sofyan SHI pada akad 22 Mei 2022 di Masjid Al-Maun PDM Blora, Jalan Rekso Diputro nomor 17, menyampaikan kajian Ba'da Subuh dalam upaya kenali Muhammadiyah lebih dekat dengan mengambil satu tema Tafsir At-Tanwir, pemahaman Bayani, Burhani, dan Irfani. Sifatnya Allah itu Ar-Rahmani. Ini ya, kalau dalam pesantren itu Ar-Rahmani itu kan moho welas asih. Welas asihnya itu semuanya, tidak cuma yang muslim tapi non muslim juga kena. Jadi dalam masalah hal ini ulama itu memberikan pemahaman. Jadi yang dibelas kasihani Allah itu bukan cuma orang yang iman saja, tapi orang yang tidak iman pun dibelas kasihani oleh Allah. Kalau masalah rezeki banyak sedikit itu tinggal kita usaha atau tidak. Ini makanya orang-orang yang tidak beriman pun ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak daripada orang yang beriman. Ini Ar-Rahmani, ini kalau makna pesantren kan moho welas asih doko artinya cuma orang yang beriman. Jadi Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman di sini termasuk dalam kelompok khosir, artinya orang yang merugi di sini. Dari sebab itu kita sebagai orang yang beriman sebetulnya potensi kita itu dapat dua-duanya. Dunianya juga hasanah, akhirnya juga hasanah. Tapi tidak mesti harus seperti itu. Karena tujuan akhir dari kehidupan itu adalah akhirat. Minimal kalau kita itu dunianya tidak dapat, akhiratnya harus dapat. Makanya Ar-Rahim ini orang-orang beriman harus mendapatkan. Maju ngati awal itu yang pertama wis ora entuk, sing nomor ora zo. Ini sing nomor 2 zo. Jadi ini namanya ya musibah kalau dua-duanya tidak dapat. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, puji itu ada 4. Ini 1, puji qadim alal qadim, puji kudus alal kudus, puji qadim alal kudus, puji kudus alal qadim. Ini maksudnya gimana? 1, Allah itu nek cara kene apa ya? Ngelem itu memuji dirinya sendiri. Yang kedua, Allah itu memuji hambanya. Yang ketiga, hamba memuji hamba. Dengan puji katanya ini juga ya puji. Yang keempat, hamba memuji Allah. Itulah puji. Ini jadi puji itu ada 4. Jadi kadang-kadang Allah itu kan memuji hambanya. Oh, itu hambaku yang soleh, hambaku yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Oh, ini hambaku yang sabar. Ini Allah juga memuji dirinya sendiri. Sering dalam Al-Quran itu Allah memuji sendiri. Jadi terus hamba memuji hamba atau hamba memuji Allah sebagai zat yang menciptakan alam semesta. Ini jadi pujian itu ya kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang tidak. Nah, suatu ketika kita itu mau Allah saja memuji hambanya, kalau kita ketik puji hamba. Ini Allah saja memuji hambanya. Seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minas masjidil haram. Itu artinya Allah memuji hambanya yang bernama Muhammad.
kemanusiaan itu sebetulnya hakikatnya adalah apa? Kita mau menebas batang leher saudara kita sendiri. Kalau kita tidak siap untuk menerima pujian. Tapi kadang-kadang manusia itu memang harus sesekali memuji. Ini, jadi ada temannya bagus punya prestasi, dipuji, itu bagus. Itu bentuk rasa terima kasih, syukur kita kepada Allah. Ini, jadi seperti itu. Ojo dit jimbong dit, ya toh. Ini orang tahu muji, ngelak-ngelak terus, nah itu segini gak pas. Kalau kita tidak memuji ya paling tidak jangan apa? Mencela atau menghina. Karena apa? Karena kalau dalam kitab apa namanya hikam itu, kadang-kadang kita harus baca kitab-kitab seperti itu juga. Nah ini kata kitab hikam itu manusia itu sebetulnya neiso jangan seperti anjing. Neiso ya, tapi ya malah nemen timbang anjing kan gitu. Manusia itu jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar apa namanya kerikil, itu yang dicari yang lempar atau kerikilnya? Kerikilnya, karena anjing itu ya bodoh, mau PKR halus ya toh. Nah ini, yang dicari itu kerikilnya, bukan yang. Nah, yang lihat kita itu diibaratkan seperti pemuda yang tampan di apa? Di antem kerikil kalau cewek itu itu dalam kitab hikam begitu. Maka yang dicari itu bukan kerikilnya, tapi perempuan yang cantik itu, ya dibuwedak nanti degem-degem mono ya kan? Itu. Seperti itu dalam kitab hikam seperti itu. Artinya apa? Saudara pemirsa, dalam kajian surat Al-Fatihah bahwa kita sebagai orang yang beriman harus mendapatkan keberuntungan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Karena sifat Allah ini Maha Rahman dan Rahim. Nah, segala pujian itu milik Allah SWT. Allah itu tidak punya sifat tercela karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, bagi orang yang beriman pada dasarnya nanti masuk surga, walaupun ada yang prosesnya melalui neraka, ada yang langsung masuk surga. Lalu ketika kita hanya menyembah kepada Allah dan minta tolong pada Allah, kadang masih ada manusia yang lebih merasa nyaman minta tolong pada sesama manusia. Dalam tafsirul ayat bil ayat dalam surat Al-Fatihah kita memohon ditunjukkan pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan rahmat, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kata Fatihah disebut surat pembuka karena di awal mushaf Al-Quran. Selain itu, sejumlah keutamaan surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Fatihah memuat semua isi kandungan Al-Quran. Kemudian dijadikannya surat Al-Fatihah ini sebagai salah satu rukun sholat yang wajib dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat dalam sholat. Sholat itu tidak syah jika tidak membaca Al-Fatihah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi sama. Ini sifatnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatnya Allah. Jadi Allah itu tidak ada sifat yang tercela. Sifatnya baik. Walaupun kita jahati, Allah itu tetap tidak pernah jahat kepada hambanya. Itulah Allah. Loh, kok Allah sih dilebokno neraka? Asline Allah itu ya ora mentolo lebokno neraka. Karena terpaksa ya dilebokno neraka kita busuan. Orang iman itu kan endingnya nanti masuk surga, endingnya. Jadi ketika ada orang beriman kok masuk neraka, itu pasti akan dicari oleh Allah sampai dia nanti dibebaskan dari neraka. Dalam hadis Bukhari yang panjang itu dinyatakan orang-orang yang dalam dirinya masih ada iman, walaupun sebesar biji zarah, nanti dia insya Allah akan terselamatkan.
Karena dosa yang tidak bisa diampuni hanya dosa syirik. Ini makanya ini penting. Ini masalah kaitan dengan akidah. Dan itu jadi kan harus dipahami. Jadi potensi untuk masuk surga itu lebih besar. Nah, akan tetapi hilangnya dosa itu memang tidak mudah. Dosa itu tidak bisa disingkat, tidak bisa dirincut, tidak bisa disopin. Hilangnya dosa itu karena dibakar. Nah, Allah itu sudah menciptakan alam itu berdahulu diciptakan jenis rokok. Karena apa? Barang-barang yang tidak enak itu ternyata ketika dibakar menjadi enak. Pedes ini kan buatan enak. Loh, gitu. Loh, ini logika kan masuk. Kambing itu tidak enak, maupun enak kuat. Tapi ketika dia dibakar akan menjadi enak jenis sate. Nah, mungkin ya kalau analog ini benar itu kita dimasukkan ke dalam rangka itu dalam rangka proses untuk menjadi baik karena dosa-dosanya dinanti. Ini Allah itu Malik itu merajai. Ini jadi merajai, menguasai yang di hari pembalasan. Yang itu hari itu pembalasan. Ini karena kalau jenengan tidak dikasih harokat itu bisa dibaca day. Kalau day itu bisa dibutan, gitu. Kalau din itu bisa jadi agama. Di sini tapi diterangkan menjadi hari pembalasan. Ini karena siap kalam seperti itu. Tidak mesti kata yang artinya seperti itu mesti seperti itu. Ini contoh doroba itu artinya kan memukul. Tapi kalau doroba dikaitkan dengan kalimat Allah, doroba Allah membuat, tidak mesti memukul. Ini seperti itu. Nah, jadi keluar lagi ini. Nah ini Malik Yaumiddin. Iya karena berdua iya karena stain. Ada yang membaca ini iya karena budu wa iya karena stain. Begitu ya? Ada. Salah kan? Aku awalnya no. Ini karena ada dasarnya sendiri. Tapi kalau umumnya ini kita lihat di Arab juga tidak ada yang membaca iya karena budu wa iya karena stain. Itu sudah satu apa? Satu alif berarti dua harokat. Karena ini tidak ada alifnya. Ya tapi itu ada dasarnya sendiri-sendiri. Kita tidak usah saling menyalahkan. Yang terpenting kalau ada dasarnya dan itu kuat, itu tidak ada masalah dalam Muhammadiyah. Ini jadi Muhammadiyah itu menerima perbedaan dengan seluas-luasnya asal dalam konteks di situ ada dasar yang kuat. Makanya kan al-rujuk ila Quran wa sunnah al-maqbulah. Iya karena butuh iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi setelah iya karena butuh iya karena stain itu menunjukkan tauhid ini. Jadi ketika kita itu menyembah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, ini. Tapi manusia itu biasanya merasa aman ketika minta tolong kepada manusia yang punya satu kekuasaan, kekuatan, jabatan, daripada minta tolong kepada Allah. Umumnya kan ada ya, ini umumnya loh ini, umumnya seperti itu. Jadi betul, karena manusia itu sebetulnya nggak punya apa-apa, nggak punya daya kekuatan apa-apa itu manusia. Tapi rasanya manusia itu kalau sudah dekat dengan itu rasanya menjadi aman, menjadi nyaman. Ini wa iya kana stain hanya kepada Allah ya Allah kami minta tolong. Jadi dalam minta tolong kepada Allah urusannya mudah. Kalau dengan Allah itu mudah. Kalau dengan manusia itu macam-macam urusannya nanti. Nah ini minta tolong kepada Allah. Ini adukan semua masalah. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini minta jalan yang lurus, jalan-jalan yang bengkok. Ini makanya sampai orang Jawa itu menamakan anaknya itu mustaqim, tapi yang jadi bocah sing lurus, kok malah bengkok kayak gitu. Nah, tapi ya memang itu asmo kinaro Jowo itu ya tidak mesti, ya. Tapi kan harapannya kita ini namanya tafaul, pengharapan kita itu ya jenengan apa itu jadi bocah ape. Ini harapannya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jadi di samping kita itu ditunjuki jalan yang lurus, ini kita harus tahu jalan yang lurus jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat. Ini jadi siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat ditafsirkan oleh ayat seperti ini. Ini padahal membahas orang takwa. Siapa orang takwa? Orang takwa itu yang begini-begini, itu namanya tafsirul ayat bil ayat. Karena ada tafsirul ayat bil hadis. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Karena apa? Penjelasnya di situ. Ini jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ini pada mereka bukan jalan orang-orang atau mereka yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang tersesat. Nah ini jauhan, nggak usah lama-lama. Ini nanti kuliah subuh ya. Surat Fatihah terletak pada awal mushaf Al-Quran, sehingga wajar jika surat Fatihah ini disebut sebagai surat pembuka. Ini karena di awal. Nah, mesti jenengan apa takok. Lho jane sing diturunan dhisik kan ora Fatihah. Lah nggih to? Sing diturunan siapa? Kan begitu. Tapi tidak seperti itu. Karena ini sudah disusun, Nabi menyatakan seperti itu dengan yo kudu manut naik lah ini. Ora usah protes. Kok sing diturunan dhisik iku kok sing disiki malah iki ora mesti ngoten. Nggih to? Wong betul dhisik itu kan dadi imam, nggih to? Kan tidak mesti to. Wong luruse dak jebule pamit kok dah sing dadi imam sing guri. Ini seperti itu. Tidak mesti yang dulu itu mesti didahulukan, tidak mesti. Ini jadi surat Fatihah ini dalam deretan Al-Quran, surat Al-Quran ini yang paling depan. Makanya dikatakan Fatihah sebagai pembuka. Ini. Dan surat Fatihah merupakan surat Makkiyah, artinya dia diturunkan di Makkah. Ini sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu. Ini ada kan surat-surat Makkiyah, ada surat ada ininya, ciri-cirinya banyak itu. Nah ini nanti dicari di buku Quran yang ditulis oleh Pak Toto itu ada. Ini jadi ya untuk belajar ilmu Quran. Terus asbabun nuzul ini, nah itu yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Suyuti, juga ada asbabun nuzul, banyak asbabun nuzul itu. Nah ini kok ayat ini turun, ada permasalahan apa? Ini kok tiba-tiba turunnya seperti hadisnya sama. Nek Quran namanya asbabun nuzul, nek hadis namanya asbabul wurud. Kan penuturan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sa'id bin Al-Mu'alla ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ala mu'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja bil masjid. Oh, pokoknya tak kandani ini. Nah, cara kiri tak kandani ini. Cara kono ya, apakah maukah kamu aku ajari? Ada surat yang paling agung, ini Abdul, ini Syetafdi. Ini surat yang paling agung di dalam Quran sebelum kamu itu keluar dari masjid. Fakhoda biyadihi, lalu Nabi itu mengangkat tangan sahabat itu. Ini falamma nahjatu ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah. Ini namanya munada
gitu. Paham terus protes ini ngerti Ya Rasulullah. ini. Ya Rasulullah. Inna kakunta lalu annaka abdul masul. Tapi kan dengan mengatakan mau mengajari kepada saya tentang surat yang paling agung minal Quran dari Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillahirabbil alamin atau Fatihah. Iya, as-sabul masani wal Qur'anul Karim. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Karim dan Quran yang agung. Ini. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang, terutama dalam sholat. Mesti maca ini. Ini, mesti maca ini. Ini. Wal Qur'anul Karim dan Quran yang agung. Alladzi utitu. Ini yang telah disampaikan kepadaku. Itu adalah Quran. Karena Quran itu memuat semua isi kandungan dari Al-Quran. Quran itu ini aslinya itu dengan moto Al-Fatihah. Terutama surat Fatihah. Jangan dipilih-pilih. Kadang-kadang kan ketika saya moto ini, surat ini, akhirnya surat ini atau dua moto. Jumat mesti Yasin, gitu. Dikatakan memang dalam tafsir itu Yasin itu qalbul Quran, artinya Quran itu semuanya punya kelebihan sendiri. Maka ketika kita baca Quran ya baca aja. Cuma memang ada spesialisasinya. Contohnya surat Al-Baqarah itu berusir jin-jin itu cepat. Itu ada surat Al-Baqarah. Nah ini 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat 2 ayat setelah ayat kursi, terus 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Insya Allah kalau dibacakan itu dia akan lari terdiri dalam hadis riwayat Imam Muslim. Mulanya rasa kono ini para tidak normal. Jadi dengan agar ngerti kan itu ya Allah wis diwaca Al-Qur'an ora bodoh. Ya, ini. Di samping itu keutamaan Al-Fatihah juga tampak jelas dari dijadikannya surat ini sebagai salah satu rukun surat yang wajib dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat dalam sholat ini. Sehingga ada hadis Nabi itu mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Cuma yang jadi perdebatan di sini adalah ketika kita menjadi makmum, apakah Fatihah itu menjadi wajib atau tidak? Nah ini terus masuk ranahnya ilmu fikih. Nah ini mulanya yo saya di Muhammadiyah itu pada belajar ilmu fikih. Ada fikih lingkungan, ya Pak Puji ya. Terus ada fikih air. Ya diwaca itu sudah dibikin orang diwaca dibaca. Nah itu seperti itu. Insya Allah ini kajian kaitannya dengan apakah makmum itu wajib membaca atau tidak. Maka itu terjadi dari 4 imam madhab itu yang mewajibkan itu cuma 1, yaitu Imam Syafi'i. Dari ketiga imam ini tidak ada yang mewajibkan. Artinya makmum itu nanti ada di bawah itu yang penting dia melok ada baik itu sholat yang jadr maupun syir. Karena apa? Bacaan makmum ini adalah bacaan imam juga menjadi bacaan Makmum. Jadi dengan kalau sudah tahu seperti itu mulai geger berarti dengan itu mengikuti hadis riwayat Bukhari ini ya jadi kan sebagai makmum harus baca karena tarjih itu menyatakan di situ tarjih nanti dibaca tarjihnya. Tarjih itu mengharuskan kita membaca Fatihah. Karena yang kita rujuk mana? Tarjih. Maka jadinya sebagai makmum juga harus membaca Fatihah. Sare lali orang maca wis ora dasare. Ra ngoten nggih. Artine jenenge penak ngoten. Karena apa? Disamakan dengan makmum masbuk. Jadi dengan itu ketika makmum ternyata jenengan ketinggalan imam sudah rukuk, jenengan mendapati rukuk. Kira-kira jenengan mengulang
besar dalam hidup kita. Makanya tafsir Tanur itu bagus sekali, dibaca itu bagus sekali. Karena apa? Pemahamannya sangat luas. Karena yang tadi ditulis banyak orang. Ini insya Allah ini diambil dari beberapa kitab tafsir dan juga hadis. Insya Allah ini kalau kita istiqomah untuk membaca ini akan menjadi orang-orang yang memahami tafsir dengan baik. Seperti diwoco Pak, sudah dibikinkan kalau woco yang kadang-kadang rasa-rasa itu kan. Nah, yang jadi masalah memang yang tafsir ini belum sempat ini, kecuali Al-Baqarah saja belum selesai Pak. Ini belum sempat dibutuhkan. Cuma di dalam apa suara Muhammadiyah sudah ada ini. Jadi setiap edisi itu ada tafsir Tanwir ini. Dan nanti untuk membukukan itu kapan, dan itu kita menunggu. Insya Allah dengan ini semua kita akan bisa paham apa maksud dan tujuan dari Al-Quran. Kalau sudah paham, insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang Qur'ani. Nah, pokoknya anak-anak itu sering baca ini. Sudah banyak tafsir di Panti Putri itu, ya tapi motornya itu sih marahi. Ya no, penanti motor tafsir kalau dulu, penak dulu ya. Ini, nah ini dibaca, insya Allah kamu akan menjadi anak-anak yang paham terhadap Al-Quran. Saya kira itu dulu. Bagus berarti itu. Jadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika kita itu sudah mendapati imam rukuk, ya kita langsung rukuk, itu sudah dihitung 1 rakaat. Ini monggo itu karena apa, dasarnya juga jelas. Monggo ada yang lain. Saya kira itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara pemirsa, setelah pengajian ba'da subuh, para jamaah bisa menikmati hidangan teh hangat atau ya sarapan pagi ala kadarnya yang telah disediakan oleh penyelenggara atau takmir masjid. Semoga menjadikan para jamaah semangat beribadah dan menjadikan tambah sehat baik jasmani maupun rohani. Barokallah. Akhirnya kita sudahi dulu sekilas infomu kali ini dalam kajian kuliah subuh bersama PDM Blora dengan mengambil topik tafsir At-Tanwir pada setiap akad keempat di Masjid Al-Ma'un Blora. Peliput berita Simasku mohon pamit dan sampai jumpa di informasi menarik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sarapan serabi. Bapak-bapak, anak-anak semuanya jamaah pengajian ba'da subuh ya, kuliah subuh ini. Alhamdulillah, barokallah. Nah, ini. Oh, serabinya. Iya, alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Sehat walafiat. Barokallah ya.